Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat bergabung kembali di kelas Fisika Lintas Minat, dimana kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran ya. Dimana kata pengukuran itu sendiri sudah tidak asing di telinga kita ya, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh kecil aja, ketika kita akan menjahitkan baju ya, hal yang pertama kita lakukan adalah pengukuran. Apanya yang diukur? Ya badan kita ya. Kenapa harus diukur? Ya biar pas dengan badan kita. Oke, untuk lebih lanjutnya kita bahas materi tentang pengukuran. Ya, jadi yang dimaksud dengan pengukuran itu sendiri apa toh sebenarnya ya? Oke, jadi yang dimaksud dengan pengukuran ya, hal di sini yang dimaksudkan pengukuran dalam fisika ya. Ya. Pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya ya. Berarti sudah ditentukan skala dan satuannya ya. Misalkan kalau mengukur panjang, ya berarti kalau panjang itu kan satuannya dalam meter. Berarti kita harus menggunakan alat ukur panjang, tidak bisa menggunakan alat ukur untuk mengukur massa ya. Tidak mungkin kita mengukur panjang dengan menggunakan timbangan. Kemudian mengukur apa lagi? Panjang dengan menggunakan jam ya. Berarti sesuaikan dengan satuannya. Berarti kalau mengukur panjang biasanya menggunakan ya mistar ya. Kemudian mengukur waktu harus karena satuannya dalam sekon, berarti menggunakan apa? Jam, stopwatch ya. Kemudian mengukur massa dalam satuan kilogram otomatis menggunakan neraca atau timbangan. Oke, pengukuran itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah pengukuran langsung ya. Apa itu pengukuran langsung ya? Jadi yang dimaksud dengan pengukuran langsung di sini itu proses pengukuran dengan menggunakan alat ukur secara langsung ya. Karena dia langsung berarti menggunakan alat ukurnya secara langsung ya. Sebagai contohnya ketika kita ingin mengukur tinggi badan ya, berarti kita langsung menggunakan alat ukurnya ya. Kemudian ingin menimbang, berarti kita langsung menggunakan alat timbangnya ya. Kemudian selain itu ada pengukuran, tadi ada pengukuran langsung, otomatis ada pengukuran tidak langsung ya. Apa yang dimaksud dengan pengukuran tidak langsung ya? Jadi yang dimaksud dengan pengukuran tidak langsung itu adalah proses pengukuran dengan memakai beberapa jenis alat berjenis pembanding, standar dan alat bantu ya. Contohnya ketika sebagai contoh ya, mengukur gaya gravitasi bumi ya, tidak mungkin kita langsung menggunakan alatnya secara langsung ya. Otomatis kita menggunakan pembanding ya, kemudian alat bantu dan lain. Kemudian apalagi mengukur jarak bumi dengan matahari ya, tidak mungkin kita menggunakan meteran langsung dari bumi ke matahari ya. Kemudian dan lain-lain ya. Kemudian jenis-jenis alat ukur ya. Yang pertama ya, itu alat ukur untuk mengukur panjang ya. Yang pertama yang sering kita jumpai itu adalah mistar atau penggaris ya. Kebangetan kalau yang belum tahu mistar atau penggaris ya. Oke. Di sini penggaris memiliki skala terkecil ya. Itu adalah 1 mm ya. Kemudian mempunyai ketelitian sebesar 0,5 mm atau kalau dijadikan cm itu adalah 0,05 cm ya. Selain alat ukur panjang, selain penggaris masih ada ya, itu adalah jangka sorong ya. Jangka sorong ya, biasanya digunakan untuk mengukur panjang diameter. Oke, bagian-bagian dari jangka sorong itu sendiri ya, Anda lihat di sini ya. Jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda ya. Biasanya kalau diameter itu ada diameter luar, ada diameter dalam ya. Biasanya kalau untuk mengukur diameter luar yang lebih besar itu menggunakan rahang yang di bawah ini ya. Kemudian kalau untuk mengukur diameter dalam itu biasanya menggunakan rahang yang di atas. Kemudian bagian-bagian dari jangka sorong ya, ini adalah rahang tetapnya, tetap ya, atas bawah yang tetap. Kemudian ini adalah rahang geser ya, yang bisa digeser ke kanan ke kiri ketika kita buka skrup penguncinya di sini ya. Kemudian skala nonius ini ya, yang di bawah. Kemudian skala
yang di atas dalam satuan inci, kemudian yang di bawah skala dalam satuan sentimeter. Kemudian ini adalah untuk mengukur kedalaman ya, atau kedalaman itu biasanya tinggi ya. Oke, kemudian jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,1 mm, atau kalau dijadikan ke senti itu adalah 0,01 cm. Ya. Oke. Untuk contohnya, di sini misalkan hasil pengukuran daripada jangka sorong mengukur suatu diameter, misalkan ditunjukkan di sini seperti ini. Ya. Sebelumnya kita sudah ketahui ya diameter. Sebelumnya sudah kita ketahui jangka sorong itu memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius ya. Yang dimana yang dimaksudkan dengan skala utama, mana yang nonius ya. Skala utama itu adalah yang di atas ini ya. Ini skala utama dalam satuan sentimeter di sini, yang mana pembacaannya untuk skala utama itu adalah yang berhimpit dengan angka 0 di sini 0 ya. Kemudian skala nonius itu adalah skala yang di bawah ini yang kiranya berhimpit atas dengan bawah membentuk satu garis ya. Oke. Jadi misalkan kalau ada suatu contoh di sini, berarti pembacaan alat ukurnya bagaimana? Oke. Pembacaan untuk alat ukur ya. Skala utama yang ditunjukkan oleh gambar ini adalah 2,5 cm. Dari mana Anda tahu 2,5? Ya, di sini ada angka 2. Kemudian garisnya lewat berapa yang berhimpit dengan angka 0 di sini. Tapi yang Anda baca yang di atas ya, berarti di sini kan 2,1 2 3 4 5 ya. Berarti 2,5 cm ya. Kemudian skala nonius. Skala nonius itu yang di bawah ya, yang di bawah yang Anda baca, fokus yang di bawah, tetapi yang berhimpit atau hampir membentuk satu garis dengan yang di atas ya. Kira-kira dari 0, 1, 2, 3 sampai 10 mana kira-kira yang berhimpit kalau menurut Anda? Ya, yang berhimpit hampir membentuk satu garis ini ya. Ya, hampir satu garis. Ya, ini berarti di angka keberapa? Bisa kita hitung kalau di sini 0 berarti 1, 2, 3 ya. 0,03. Dari mana 0,03? Karena ketelitian daripada jangka sorong ya yang sebelumnya tadi itu adalah 0,01 cm. Kalau dia di sini membentuk 3 garis dikali 0,01 adalah 0,03. Jadi hasil pengukuran yang didapatkan daripada gambar ini adalah skala utama ditambah skala nonius ya. Di mana skala utamanya adalah 2,5 cm, kemudian skala noniusnya 0,03. Kalau dijumlahkan berarti 2,53 cm. Oke. Untuk alat ukur panjang selanjutnya ya, itu ada mikrometer skrup. Oke. Bagian-bagian daripada mikrometer skrup itu sendiri ya, dimana ya di sini ada rahang tetap ya. Kemudian ini rahang gesernya ya, digeser ke kanan ke kiri. Ini adalah benda yang diukurnya, diameternya ya. Kemudian ini adalah mur untuk mengunci ya, untuk mengencangkan. Kemudian di sini skala utama ini ya. Ini adalah skala utama. Kemudian skala nonius ini ya. Ya, skala nonius ini yang kita putar ya. Jadi skala utama, skala nonius. Kemudian mikrometer skrup itu memiliki ketelitian ya. Dia lebih teliti atau lebih sedikit akurat dibandingkan dengan dua alat ukur panjang sebelumnya, yaitu mistar dan jangka sorong, karena di sini dia memiliki ketelitian 0,01 mm ya. Oke. Ya, untuk contoh pembacaan alat ukur menggunakan mikrometer skrup ya, bisa kita lihat. Misalkan diberikan sebuah gambar hasil pengukuran diameter menggunakan mikrometer skrup seperti pada gambar ya. Misalkan perintahnya di sini berapakah hasil pengukuran yang dibaca dari gambar tersebut ya. Jadi dimana kita ketahui tadi di sebelumnya ya, mikrometer skrup mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Di sini adalah skala utama ya, di sini adalah skala nonius. Oke. Jadi cara pembacaannya ya, skala tetap atau skala utamanya itu didapatkan di sini. Skala utama itu yang ini ya. Oke. Ini
Berarti yang ketika hampir mendekati di sini angka berapa? Angka 4 ya. 4 dikalikan 1 mm ya. Berarti 4 dikali 1 itu adalah 4 mm. Oke. Kemudian skala nonius. Skala nonius itu adalah yang di sini ya. Di sini yang berhimpit dengan garis ini ya. Yang berhimpit dengan garis ini. Berarti yang mana? Just pas di 30 ya. Dia membentuk satu garis di sini. 30 ya. 30 tadi dikalikan berapa ketelitian daripada mikrometer sekrup? Ya, setiap garisnya dia memiliki 0,01 mm. Berarti 30 dari sini ya. Ya, 30 dikalikan ketelitiannya 0,01 mm. Berarti 30 dikali 0,01 adalah 0,30 mm. Kemudian hasil daripada pengukuran itu sama ya. Skala utama ditambah dengan skala nonius ya. Hasilnya berarti skala utamanya tadi berapa? 4 ya. 4 mm. Kemudian skala noniusnya berapa? 0,30. Berarti berapa hasil pengukurannya? Adalah 4 ditambah 0,30. Jadi berapa? 4,30 dalam satuan milimeter ya. Selanjutnya kita akan membahas alat ukur waktu ya. Alat ukur waktu biasanya itu kita menggunakan jam atau stopwatch ya. Ya, ini adalah alat ukur waktu ya, satuan dalam skon ya. Kemudian selain waktu apalagi? Itu adalah massa ya. Alat ukur massa itu kita menggunakan neraca ya. Ada beberapa macam neraca ya. Yang pertama itu adalah neraca Ohaus ya. Oke, neraca Ohaus itu sendiri ada dua macam. Yang pertama neraca Ohaus 2 lengan ya. Maksudnya 2 lengan, ini 2 ya. Oke, 2 lengan ya. Kemudian ya. Selanjutnya ada 2 lengan berarti ada 3 lengan ya. Ini adalah contoh dari neraca 3 lengan ya. Lengannya ada 3 ya. Oke. Kemudian selain neraca Ohaus ada neraca sama lengan ya. Oke, ini sama lengan ya. Kanan kiri sama ya. Oke. Kemudian ini yang sering kita jumpai neraca Dachin. Ya. Ya, ini biasanya yang sering kita jumpai untuk menimbang ya sawit ya. Kemudian apalagi? Biasanya untuk beras ya, barang-barang yang berat ya. Tetapi bukan berat dosa Anda. Oke. Oke, misalkan ada suatu contoh gambar pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus 3 lengan, di mana ada lengan belakang, ada lengan depan, tengah, dan belakang ya. Bagaimanakah kita menentukan hasil pengukuran dari gambar di sini? Ya tinggal kita jumlahkan aja ya. Yang pertama itu adalah dengan menjumlahkan dari ketiga lengannya ya. Yang pertama ya, lengan yang kita hitung adalah lengan yang di belakang. Angka berapa? 400. Kita tulis berarti 400 gram. Kemudian lengan yang di tengah berapa? 70. Berarti kita tulis di sini 70 ditambah. Di sini angka 9 ya, sorry maaf. Di sini angka 9, kemudian koma berapa yang ditunjukkan oleh angka panah? Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Pas di tanda panah berarti 9,4. Ya, tinggal kita jumlahkan 400 ditambah 70 ditambah 9,4. Berarti hasilnya adalah 479,4 gram. Ya. Dalam pengukuran tidak selamanya ya hasil yang kita dapatkan itu 100% akurat ya, otomatis ada walaupun 0, berapa persen otomatis ada kesalahan relatifnya. Oke, hal tersebut diakibatkan karena ada beberapa kesalahan dalam pengukuran ya. Yang pertama itu ada kesalahan umum ya. Yang dimaksud dengan kesalahan umum sendiri itu adalah kesalahan akibat kurang terampilnya pengamat menggunakan alat ukur ya. Jadi kurang lihai atau kurang terampil pengamat itu dalam menggunakan alat ukur, atau bisa jadi kurang bisa ya, atau sok-sok tahu. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah kesalahan sistematik. Yang dimaksud dengan kesalahan sistematik itu sendiri adalah kesalahan yang disebabkan ketidaktepatan daripada alat ukur itu sendiri. Oke, ada beberapa macam kesalahan sistematik ya. Yang pertama kesalahan ketika saat kalibrasi ya. Yang kedua kesalahan titik nol ya, mungkin Anda pengukurannya tidak memulai dari titik nol. Kemudian kesalahan komponen alat ukur ini karena
kurang lengkapnya ya, atau berkurang salah satu komponen alat ukur, otomatis mengurangi keakuratan ya. Kemudian kesalahan paralaks ini adalah kesalahan daripada ketika kita mata kita melihat alat ukur ya, ketika melihat saat pengukuran ya tidak tepat. Kemudian kesalahan karena kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan otomatis bisa mempengaruhi ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah kesalahan acak ya. Kesalahan acak itu apa? Ya, kesalahan acak adalah kesalahan yang disebabkan karena gerak molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, getaran bumi, kebisingan, ataupun bisa disebabkan karena adanya radiasi. Oke, demikian tadi penjelasan materi dari saya hari ini ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh hubungi via japri ke saya ya. Oke, selamat belajar di rumah, jaga kesehatan ya, ikuti selalu protokol kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.